Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Marsira Davina Ratnamaya dengan NIM G0023099 dari kelompok A5. Hari ini aku akan menjelaskan beberapa organ kardiorespirasi. Yang pertama kita ada faring. Nah, faring itu adalah saluran muskulomembranosa yang panjangnya 12-14 cm. Nah, faring itu tuh dia fungsinya untuk menghubungkan antara kavitas nasi dan kavitas oris. Jadi kan mereka kayak satu saluran gitu kan. Dan nanti akan berlanjut ke esofagus atau ke laring sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya respirasi, berarti nanti akan ke laring, nanti lanjut ke trakea dan organ-organ respirasi selanjutnya. Tapi kalau pencernaan, berarti nanti dia akan lanjutnya ke esofagus. Nah, faring sendiri, ini kalau misalnya dilihat dari belakang ya, itu teman-teman bisa lihat bagiannya. Untuk yang bagian uvula, itu kalau di mulut itu yang bentuknya seperti apa ya, lengkungan di bagian atas. Terus ada tonsila palatina. Nah itu belakangnya itu ada epiglotis. Nah epiglotis itu tempat masuknya esofagus. Nah itu ada lubang kan, nah itu masuk. Oke, kita lanjut aja langsung ke pembagian yang selanjutnya. Ada yang namanya nasofaring. Jadi kalau nasofaring itu dia letaknya di posterior dari kavitas nasi. Dia ada di setinggi VC1 sampai 2. Nah, untuk struktur-struktur yang ada di situ, yang pertama adalah koana. Koana itu dia adalah istilahnya kayak pintu dari kavitas nasi tapi yang di bagian dalam dan belakang ya. Terus ada juga yang namanya optae. Nah, optae itu adalah singkatan dari ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii. Dia itu adalah lubang yang menghubungkan kavitas nasi sama kavitas timpani kayak gitu. Terus di pinggir-pinggirnya teman-teman lihat ada kayak penonjolan gitu kan. Nah, ada yang namanya torus tubarius. Kalau torus tubarius itu dia adalah penonjolan yang ada di bagian posterior. Jadi penonjolan di sekitar opte yang ada di posterior. Kalau torus levatorius itu letaknya di bagian bawah dari opte itu sendiri, ya. Kemudian ada juga di bagian atas itu ada tonsila pharyngea. Tonsila pharyngea itu nama lainnya adenoid. Jadi dia itu adalah jaringan limfoid yang fungsinya untuk imunitas. Terus ada juga recessus pharyngeus. Nah, kalau recessus pharyngeus itu dia itu adalah tempat nanti itu akan terisi dengan ini, tonsila tubarius. Nah, tonsila tubarius itu juga termasuk salah satu organ limfoid. Oke, kita lanjut ya ke orofaring. Nah, orofaring ini dia letaknya di belakang atau di posterior cavum oris ya. Makanya dia ada di setinggi VC2 sampai VC3. Teman-teman lihat kalau yang vertebra cervicalis yang pertama tuh yang gambar yang ini ada vertebra kecil, terus yang paling panjang ya kalau di gambar ini tuh yang vertebra kedua. Nah, makanya tuh kayak dari vertebra 2 sampai 3 gitu. Nah, untuk strukturnya ada isthmus faucium. Kalau isthmus faucium itu dia adalah pintu masuk dari kavitas oris sampai ke orofaring. Kemudian ada arcus palatoglossus. Kalau arcus palatoglossus itu dia adalah pelipatan mukosa yang ada di bagian anterior dari fossa tonsillaris. Nah, untuk fossa tonsillaris sendiri dia itu tempat dari tonsila palatina. Tonsila palatina tuh kita kenal sebagai amandel. Dan nanti untuk pelipatan mukosa di bagian posterior dari fossa tonsillaris itu ada yang namanya arcus palatopharyngeus. Kayak gitu. Oke, kita bisa langsung lanjut ke laryngofaring. Nah, jadi laryngofaring ini terletak di posterior laring. Ya, dia ada di setinggi VC 3 sampai 5. Itu bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk bagiannya ada namanya aditus laringis. Nah, aditus laringis itu adalah pintu masuk ke laring. Kalau laring itu yang depan ya, kalau belakang itu yang esofagus. Oke. Terus ada juga fossa piriformis. Nah, fossa piriformis ini dia itu struktur yang ada di sebenarnya ada di ini epiglotis. Jadi kalau misalnya kita nelen benda tajam gitu ya misalnya, itu kadang bisa nyangkut di situ ya di fossa piriformis. Tapi ini struktur yang ada di epiglotis. Tadi untuk yang sebelumnya orofaring itu ada struktur juga yang namanya vallicula epiglotica. Nah, itu dia struktur di epiglotis seperti cekungan gitu ya. Biasanya kalau kita nelen benda tumpul itu masuknya ke situ. Oke. Nah, struktur internal jantung. Jadi jantung kan dibagi menjadi atrium dan ventricle, dexter dan sinister ya. Masing-masing ada. Nah, kita bahas dulu struktur atrium dexter. Yang pertama, atrium dexter itu kalau kita lihat secara keseluruhan beda dari gambar ini, maksudnya tidak dibuka. Ini kan dibuka ya. Itu ada yang namanya
auricula atrium dexter. Nah, yang mana sih sebenarnya? Yang ini. Nah, ini. Jadi itu auricula, dia itu disusun dari musculi pectinati, ya. Itu adalah bagian otot yang berserat, nah makanya kasar. Lalu untuk bagian yang halus itu namanya sinus venarum cavarum. Nah, antara bagian kasar dan halus itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam dan sulcus terminalis pada bagian luar. Lalu kita lihat lagi struktur yang lain. Ada yang namanya fossa ovalis. Ini. Nah, fossa ovalis itu dia obliterasi dari foramen ovalis, foramen ovale. Nah, ketika bayi itu dilahirkan itu harus sudah menutup ya, supaya nanti bisa berjalan normal untuk fungsi peredaran darahnya. Terus ada juga yang namanya limbus fossa ovalis, itu adalah bagian tepi dari fossa ovalis. Lalu ada juga ini valvula vena cava inferior. Valvula vena cava inferior itu adalah katup pada vena cava inferior ya. Foramennya namanya foramen vena cava inferior. Nama lain katupnya adalah katup Eustachii. Kemudian ada juga valvula sinus coronarii di sebelahnya. Itu nama lainnya adalah valvula TBC. Itu dia katup pada sinus coronarius. Lalu untuk lubang yang lain itu selain vena cava inferior ada juga vena cava superior dan ada juga vena cordis minimae. Nah, vena cordis minimae ini foraminanya namanya foramina venarum minimarum. Lalu dari atrium dexter ke ventricle dexter itu kan ada lubang ya. Namanya adalah ostium atrioventricular dextra. Nah, di situ nanti bakal ada katup. Nah, katupnya yang tadi ya. Ada katup tricuspidalis. Nah, itu. Kemudian ada juga septum interarterial. Jadi interarterial sesuai namanya berarti itu batas antar atrium gitu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang aku ngomongin tadi ke ventriculus dexter. Jadi ventriculus dexter itu adalah lanjutannya ya. Nah, lanjutannya dari atrium yang tadi. Nah, itu dia terlihat ini ada katupnya. Ada yang bagian anterior, ada yang bagian septal, di sini ada yang bagian posterior. Kemudian ini ada struktur yang menghubungkan katup dengan muskulus, namanya chorda tendinea, dia adalah jaringan fibrosa reguler. Lalu ini adalah musculus pectinati. Terus ada juga yang namanya di sini kalau yang bagian kasar itu trabecula carna. Jadi trabecula carna itu ada 3 bagian. Yang pertama ada musculus papillaris yang menonjol ini, yang melekat pada chorda tendinea. Kemudian ada juga trabecula septomarginalis. Nah, trabecula septomarginalis itu lanjutannya. Di situ juga dia mendapat istilahnya ada ininya, bundle his-nya gitu. Terus ada rigi-rigi biasa yang ada di dalam. Ini kan ada rigi-rigi nih banyak di sini. Itu termasuk trabecula carna. Lalu dari ventriculus dexter itu dia mengarahnya ke truncus pulmonalis. Jadi di sini ada ostium truncus pulmonalis, di sini ada katup semilunarisnya. Nih, valva semilunaris ada bagian yang anterior, semilunaris dextra dan semilunaris sinistra. Terus ada juga septum interventriculare. Kalau septum interventriculare berarti sesuai namanya ventrikular kan berarti batas antar ventrikel. Nah, ini penjelasannya. Terus kita ke atrium sinister. Nah, atrium sinister ya letaknya di sebelah kiri kan, sesuai nama. Dia juga punya struktur yang sama seperti atrium dexter, yaitu kayak fossa ovalis, limbus fossa ovalis itu masih sama. Ya. Terus bagian yang halus namanya sinus venarum cavarum itu sama. Dia juga punya auricula atrium sinistra juga sama. Terus lubang yang menuju ke ventrikel namanya ostium atrioventricularis sinistrum. Kemudian ada dia dimuarai oleh 4 pembuluh darah ya. Jadi kita ingat kalau atrium sinister itu kan dia dapat darah kayak O2 dari mana? Dari vena pulmonalis kan. Nah, itu ada vena pulmonalis dexter, ada 2 jumlahnya. Untuk digambar mungkin nggak kelihatan ya, tapi yang ini nih, yang ini vena pulmonalis dextra. Kemudian ada juga vena pulmonalis sinistra, satu pada bagian superior dan satu pada bagian inferior. Dia juga memiliki valvula foraminis ovalis. Itu katup ya.
Nah, ini penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke ventriculus sinister. Jadi ini bagian yang ototnya paling tebal, dia juga menyusun apex cordis. Dia itu fungsinya untuk memompa darah ke aorta seluruh tubuh gitu ya. Nah, itu ada bagian katup. Nah, katupnya katup mitral, ya katupnya jumlahnya itu 2, yang posterior dan anterior. Kemudian sama ada chorda tendinae, ada musculus papillaris. Terus ada juga rigi, itu seperti biasa sama ya. Terus ada juga ostium aorta. Nah, di aorta itu nanti akan ada katup semilunar, jadi namanya valva aorta. Terus selanjutnya ini penjelasannya. Oke, kita sekarang akan membahas struktur eksternal jantung. Nah, ini kita lihat yang gambar kiri dulu. Itu kan ada segitiga, prisma tegak segitiga kan. Nah, itu sebenarnya adalah penyederhanaan dari bentuk jantung. Untuk wajah atau fasiesnya, permukaannya itu ada fasies anterior, ada fasies pulmonalis sinister dan dexter, ada bagian fasies diafragmatika dan basis. Jadi kayak gini, kalau yang diafragmatika berarti dia itu mengarah ke arah diafragma. Kemudian kalau yang fasies pulmonalis sinister et dexter itu dia mengarah ke pulmo. Tergantung ya sinister atau dexter. Nanti dia akan membentuk impresio kardiaka pada pulmo. Terus kalau yang fasies anterior itu berarti dia menghadap ke arah depan. Kemudian untuk basis itu ke belakang. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau arah basis itu dia ngarahnya ke bahu kanan, sedangkan yang apex atau ujungnya itu ngarahnya ke panggul kiri. Jadi sebenarnya jantung itu miring gitu bentuknya. Bentuknya miring dan tidak bulat, tapi ya seperti itu ya. Terus untuk yang bagian kanan kita lihat gambarnya itu cara membayanginnya. Kalau di bagian basis itu ada atrium dextrum ya, ada atrium dextrum. Terus kalau yang anterior itu kan didominasi sama atrium dan ventriculus dexter, sedangkan yang di bagian fasies diafragmatika itu ventriculus dexter sama ventriculus sinister. Kalau bagian jantung secara umum, aku yakin teman-teman pasti udah tahu, nanti direview juga aja sekalian. Nah, untuk struktur eksternal, yang pertama ada skeleton cordis, itu yang aku kasih warna merah, itu adalah annulus fibrosus valva truncipulmonalis pada bagian anterior, dan annulus fibrosus valva aorta. Jadi sebenarnya ini tuh skeleton cordis itu dia kerangkanya jantung. Terus anulusnya ada juga arteria ventricularis sinistra dan annulus atrioventricularis dextra. Nah, terus dia selain dari annulus fibrosus juga ada trigonum fibrosum. Itu yang aku kotakin yang left fibrous trigon sama right fibrous trigon. Juga ada satu lagi namanya septum membranacea atau membranoseptum. Gitu. Nah, ini fungsinya dia untuk melekatnya miokardium. Jadi dia sebagai kerangka core atau ya kerangkanya jantung. Terus juga tempat pelekatan cuspis atau katup, juga sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Tadi ya terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan septum membranaceum. Nah, ini kalau yang annulus fibrosus ada 4, yang tadi aku udah sebutin. Jadi bedanya di mana? Jadi ada 2 jenis sebenarnya, yaitu dia yang sebenarnya bukan 2 jenis sih. Maksudnya dia melingkupi katup. Nah, katup itu ada 2 jenis, ada yang semilunaris dan ada yang atrioventrikular. Kalau semilunaris itu bentuknya kayak bulan sabit. Itu yang di truncipulmonalis sama valva aorta. Tapi kalau katup ini tidak termasuk skeleton cordis loh ya. Aku cuma review aja. Terus yang atrioventricularis itu dia membatasi antara atrium dan ventricle. Nah, semuanya di sekelilingnya nanti bakal ada annulus fibrosus ini. Sesuai namanya aja. Oh, ini ada atrioventricularis dexter, atrioventricularis sinister, valva aorta, dan truncipulmonalis. Terus kalau trigonum fibrosum itu dia jaringan yang menghubungkan antar annulus. Jadi kalau trigonum fibrosum dextrum itu dia menghubungkan annulus valva aorta dengan annulus atrioventricular dextra. Kalau trigonum fibrosum sinistrum dia itu menghubungkan antara annulus valva aorta dengan annulus atrioventricularis sinistra. Nah, terus untuk mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung itu gimana sih? Kita lihat dulu bentuk katup ya. Itu katup, dia bisa masuk darahnya, ada tanda panah merah kan dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas itu dia nggak bisa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika jantung itu memompa darah, darahnya itu nggak balik lagi. Kan kita tahu ya, memompa itu dari atrium ke
ventricle. Ventricle nanti masuk ke pembuluh darah kan. Nah, biar nggak balik kayak gitu. Terus itu ada chorda tendinea, kemudian ada musculus papillaris untuk menarik chorda tendineanya, ya. Kalau berkontraksi nanti katupnya akan menutup. Nah, ini ketika diastolik, jadi gini, misal ya, ada darah dari vena pulmonalis masuk ke atrium dexter. Nah, dari atrium dexter dia kontraksi memompa darah masuk ke ventricle. Nah, nanti katup AV atau atrioventrikular yang dexter dia akan membuka. Nah, sementara katup semilunaris yang pada aorta dan pada arteri pulmonalis itu akan menutup. Nah, jadi katup semilunarisnya menutup. Itu konsepnya kayak gitu. Jadi kalau diastolik, AV membuka, semilunar menutup. Dan nanti kalau ventrikelnya udah kontraksi, itu kan darahnya bakal dipompa ke aorta atau ke arteri pulmonalis gitu kan. Dan nanti yang membuka adalah semilunarnya, sedangkan AV-nya menutup. Supaya apa? Darah yang dari ventrikel itu tidak masuk lagi ke atrium. Nah, makanya mekanisme katup itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke diafragma. Nah, diafragma itu sebenarnya dia membatasi antara kavitas thoracis atau rongga dada sama kavitas abdominis atau rongga perut ya. Jadi dia itu strukturnya otot lempengan gitu. Kalau teman-teman tahu bentuknya itu kayak kubah. Nah, yang pertama, diafragma itu dibagi menjadi pars muscularis dan centrum tendineum. Kalau teman-teman lihat namanya kan muskularis ya. Muskularis berarti otot. Nah, makanya kalau di gambar ini tuh bisa dilihat itu yang warnanya merah ya, merah. Terus dia dibagi lagi menjadi pars sternalis, pars costalis dan pars lumbalis sesuai dengan letaknya. Kalau sternalis berarti dia lebih dekat ke sternum. Dia tuh ada di posterior osternum. Kalau misalnya yang costalis, oh berarti di bagian dalam dari bagian kostal. Terus kalau lumbalis berarti setinggi lumbal. Terus kalau centrum tendineum itu dia yang warnanya putih. Nah, nanti di situ juga ada beberapa struktur. Oke, kita bisa langsung lanjut. Nah, ini ada pars muscularis ya. Jadi, kita bahas pars muscularis, pars sternalis. Pars sternalis itu kalau yang strukturnya itu ada namanya trigonum sternocostal-Leri yang aku bulat pakai warna biru. Jadi, di situ itu banyak isinya kayak pembuluh darah, nodus limfatik. Nah, di situ adalah tempat yang locus minimalis resistensi, artinya dia itu mudah jatuh. Biasanya hernia diafragmatika terjadinya di situ. Oke, ada juga pars costalis. Kalau pars costalis itu yang aku bulat pakai warna biru itu. Jadi dia itu adalah otot yang melekat ke bagian lateral, jadi dekat ke costae, makanya dinamakan pars costalis. Terus ada juga pars lumbalis, jadi ini setinggi lumbal. Banyak ya struktur di sini. Teman-teman bisa lihat ke bagian tengah itu kan ada aorta. Nah, di sebelah kanan dan kirinya itu ada otot, ya kan? Itu dibagi menjadi crus dextrum dan sinistrum. Karena kita lihat ini diafragma dari bawah, nah makanya crus dextrum ya di kanannya kita dan sinistrum di kirinya kita. Terus ada juga ligamen yang ada di antara crus dextrum dan sinistrum. Itu namanya adalah ligamentum arcuatum medianum. Oke. Terus teman-teman bisa lihat ada segitiga yang aku kotak pakai warna merah. Itu nama segitiganya adalah trigonum lumbocostal bodaleki. Sama kayak trigonum Leri tadi. Dia itu adalah locus minimalis resistensi. Jadi dia mudah hernia. Jadi hernia itu bisa terjadi kalau nggak di trigonum Leri, ya juga bisa di trigonum lumbocostal bodaleki ini. Nah itu. Jadi pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 dan 10 itu dia seringkali kayak terpisah gitu dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbocostal bodaleki. Yaitu yang memisahkan itu ya, si trigonum bodaleki. Nah, terus ada juga yang namanya arcus lumbosacralis medialis dan arcus lumbosacralis lateralis. Nah, teman-teman lihat di bagian crus dextrum dan sinistrum itu di sebelah kanannya itu kan ada otot kan. Nah, itu musculus psoas major. Di lateralnya lagi ada musculus quadratus lumborum. Nah, nama arcusnya tadi kalau yang di psoas major itu arcus lumbosacralis medialis. Kalau yang di quadratus lumborum itu arcus lumbosacralis lateralis. Nah, nama ligamennya itu ada ligamentum arcuatum medial dan ligamentum arcuatum lateral. Jadi ligamennya ini sebenarnya adalah penebalan dari muskulusnya tadi.
Oke, terus ada juga centrum tendineum. Ini kita lihat dari bawah juga ya, sama sebenarnya gambarnya. Nah, itu banyak foramen sebenarnya. Yang kita urutin dari atas ya. Dari foramen vena cava morgagni itu ada di VTH 8, itu salah, harusnya 8 ya. Ralat. Jadi isinya adalah vena cava inferior, ada juga nervus phrenicus dexter. Yang di sebelahnya itu kan ada warna kuning kan. Nah, itu nervus phrenicus dexter. Terus ada juga vasa limfatik. Nah, selanjutnya ada juga hiatus esophagealis. Nah, itu dia setinggi VTH 10. Itu yang ditunjuk yang warnanya ungu. Selain dari esofagus, ada juga dia nervi vagi, rami esofagei, dan arteri gastrika sinistra. Lalu yang paling bawah, yang di antara crus dextrum dan sinistrum tadi, ada namanya hiatus aorticus. Dia setinggi VTH 12. Di situ selain ada aorta, ada juga ductus thoraxicus, vena asigos, dan hemiasigos. Oke, kita lanjut ke mediastinum ya teman-teman. Nah, mediastinum itu adalah ruang di cavitas thoracis di antara cavitas pleuralis. Jadi, kalau misalnya kita menarik bidang transversus dari angulus sternalis ini ya, di sini sampai ke diskus intervertebralis di antara VTH 4 dan 5, itu nanti akan membagi mediastinum menjadi mediastinum superior dan inferior. Nah, inferior sendiri nanti masih dibagi menjadi yang anterior, media, dan posterior. Oke, jadi ini buat gambar yang kiri itu kan bisa dilihat yang warna hijau transparan, itu maksudnya adalah area mediastinum. Jadi dimulai dari apertura thoracica superior sampai ke bagian atasnya diafragma. Nah, jadi dari apertura thoracica superior sampai ke bidang transversus thoracica tadi itu adalah mediastinum superior. Kalau di gambar ini tuh yang paling atas ya, hijau sedengan. Nah, ini. Terus kalau yang inferior berarti di bawahnya kan. Untuk yang inferior anterior itu yang warnanya hijau tua, inferior media itu yang warnanya biru, dan inferior posterior itu yang warnanya hijau muda. Oke, nah ini mediastinum. Kalau kalian lihat yang gambar paling kiri itu ada warna hijau, itu maksudnya mediastinum media ya. Ini juga sama. Tapi yang paling kiri itu dilihat dari lateral bagian dextra, tapi bukan lateral. Jadi anterolateral. Kemudian untuk yang tengah itu kita lihat dari sisi anterior, dan yang paling kanan itu dilihat dari atas. Nah, sekarang ada mediastinum superius ya. Mediastinum superius ini dia membentang dari apertura thoracica superior sampai ke transverse thoracic plane atau bidang datar thoracica. Nah, itu isinya bisa dilihat ada trakea, esofagus, terus ada juga arcus aorta yang kelihatan di situ, terus ada timus, kelenjar timus ya maksudnya. Terus ada vena brachiocephalic dextra et sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoraxicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, sekarang kita mulai pada bagian mediastinum inferius yang pertama, yaitu inferius anterius ya, yang warnanya biru. Jadi dia letaknya di anterior perikardium dan di posterior corpus sterni serta musculus transversus thoracis. Itu isinya adalah sisa timus atau lanjutan timus, kemudian ada nodus limfatika, lemak, sama jaringan ikat longgar. Terus yang ini ada mediastinum inferior medius, itu yang warnanya kuning. Kalau dari gambar terlihat jelas itu ada jantung, core. Terus ada perikardium, pangkal aorta, kemudian yang tidak terlihat mungkin ini, nervus phrenicus, arteri dan vena pulmonalis, ada vena cava dan bronchus primarius. Terus kalau mediastinum inferius posterius itu yang di belakangnya, jadi dia di posterior perikardium, di antara pleura mediastinalis. Nah, itu isinya ada esofagus, ada aorta ya, aorta thoracica, terus ada vena asigos dan hemiasigos, ada ductus thoraxicus, itu limfatik ya, terus ada nervus vagus, truncus sympathicus, dan juga nervis planicus. Nah, ini untuk referensi yang aku gunakan, kalian bisa cek di buku Drake, Gray dasar anatomi, Netter, ataupun Tortora. Oke, sekian teman-teman, terima kasih.